Terima kasih yang saya hormati pimpinan serta seluruh anggota Komisi 12. Saya lihat teman-teman masih 7 aja Pak. Ingatnya, sudah naik jadi 12 ya. Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh deputi dan jajarannya. Karena kita kebagian Demokrat yang paling terakhir Pak Menteri, kayaknya udah habis semua ini. Terutama sama Jambi tadi nih. Tapi setidak-tidaknya ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi Pak Menteri. Tadi salah satu kuncinya adalah memang kita ingin meraih investasi yang sebanyak-banyaknya. Tapi di satu sisi tentu juga harapan teman-teman tadi adalah kita harus juga memprioritaskan investasi yang berkualitas. Kalau ketua tadi berkualitas dan berkesinambungan, kalau ketua tadi. Di antaranya ya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sesuai yang sudah ditargetkan, menyerap tenaga kerja yang banyak, termasuk tenaga lokal Pak. Biasanya persoalan tenaga lokal ini juga persoalan tersendiri. Kalau mereka tidak ada industri besar, perusahaan besar, tapi mereka nggak diserap. Ini juga bisa menimbulkan konflik horizontal ya, persoalan sosial di daerah. Terus yang terkait dengan Komisi 12 ini salah satunya adalah komisi yang membidangi lingkungan Pak Menteri. Investasi juga jangan sampai menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Karena biaya pemulihan lingkungan itu juga sangat besar. Jadi juga ini harus menjadi perhatian tersendiri bagi Pak Menteri dalam menseleksi investasi yang akan dilakukan di Indonesia. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Cendra, tadi saya sebetulnya ini juga menjadi perhatian khusus saya. Ternyata investasi itu masih dinominasi di Pulau Jawa. Ini yang menjadi persoalan, sementara dapil saya di luar Jawa nih Pak Menteri. Saya kalau bisa juga jajaran Pak Menteri coba membuat sedikit penelitian atau tulisan apa sebetulnya yang menyebabkan handicap investasi di luar Pulau Jawa ini, apa sebetulnya? Sementara bahan bakunya seperti yang disampaikan oleh Pak Cendra tadi, banyak di luar Pulau Jawa. Tapi orang berinvestasinya tetap di Pulau Jawa. Tadi saya lihat di luar Pulau Jawa ini ada sekitar 50% ya, tersebar ya. Kalau bisa tolong didetailkan sedikit Pak Menteri, di Pulau Sumatera berapa? Jangan-jangan di Sumatera Barat nyaris hampir nggak ada lagi. Saya khawatirnya Pak, di dapil saya Pak. Kalau kita bicara investasi, tentu ini kita bicara modal, ya Ketua. Kalau nggak ada modal, bagaimana kita investasi? Begitu juga tadi disampaikan bahwa kredit perbankan kita ininya masih sangat tinggi ya, salah satu handicap. Dan yang kedua juga yang perlu kita perhatikan, perusahaan besar ini sejauh mana tanggung jawabnya terhadap perusahaan-perusahaan kecil Pak, terutama UMKM Pak. Itu kan harus menjadi binaan mereka. Jangan yang besar tambah besar Pak. Yang kecil tetap kecil, yang mikro tetap mikro. Tidak terjadi perubahan apa-apa. Ini yang juga perlu menjadi pemikiran kita semua, terutama tentu Pak Menteri sebagai penanggung jawab. Karena Kementerian Investasi ini kan bisa mengontrol semuanya, karena harus masuk melalui Kementerian Investasi. Jadi termasuk yang dikeluhkan oleh Pak Sugeng tadi, ada di Kementerian Perindustrian yang nggak tahu sudah berproduksi dan lain sebagainya. Jadi seleksi awalnya menurut saya adalah pada saat mereka akan investasi, karena investasi itu memerlukan izin, itu sebetulnya. Kalau kita bicara investasi menurut saya salah satu urat nadinya adalah perizinan. Karena kalau kita mau investasi, izinnya susah, itu biasanya investor udah malas tuh Pak. Jangankan investasi besar, investasi sedang atau kecil aja, kalau udah sulit, orang sudah mulai berpikir untuk mengalihkan usahanya ke sektor lain. Jadi tadi teman-teman bicara terkait OSS dan lain sebagainya, ya memang ini istilah yang sering saya dengar ini, tapi saya sendiri belum tahu persis. Tentu ini adalah salah satu instrumen yang menurut hemat kami tentu akan membantu percepatan perizinan ya Pak Menteri ya, agar tidak terjadi hambatan-hambatan di masing-masing daerah. Karena kalau tidak diambil secara
disentralistik di pusat, nanti takutnya persoalan-persoalan izin di daerah ini sangat sulit dan tergantung juga kepentingan masing-masing. Jadi saya setuju Pak, kalaupun ada kekurangan tinggal disempurnakan. Tapi saya lihat di sini di bawah Pak Menteri ini kan perizinan ini penting, tapi saya lihat tidak ada, kalau deputi nggak mungkin ya, deputi perizinan. Tapi minimal adalah di bawahnya setingkatnya direktur atau apa, kalau ada persoalan-persoalan perizinan, kita langsung tahu ke siapa kita akan menyampaikan keluhan dan lain sebagainya. Karena di sini juga banyak juga saya lihat pengusaha atau teman-teman pengusaha ya, karena kunci perizinannya sangat penting. Jadi begitu ada hambatan perizinan, jelas siapa yang Pak Menteri tunjuk untuk menyelesaikan hal tersebut. Kami minta itu, karena itu sangat penting. Kemudian saya ingin sedikit bicara tentang dapil Pak Menteri, karena tadi teman-teman bicara juga tentang dapil. Dapil saya ini yaitu di Sumatera Barat 2. Mungkin ada yang terlupakan oleh Pak Menteri di sini. Mungkin ini memang belum kita explore ya, belum kita manfaatkan secara maksimal. Gambir Pak Menteri, gambir itu Indonesia adalah pemasok gambir dunia hingga sampai 80%. Itu ada di Sumatera Barat itu. Yaitu di pesisir selatan dan di Kabupaten 50 kota. Namun nasibnya sama seperti yang sampaikan teman-teman tadi, mereka ini petani gambir ini memang nasibnya memang Senin Kamis, sangat tergantung dari tengkulak-tengkulak itu. Nah ini saya di dapil saya sering menerima langsung petaninya di kampung-kampung melapor ke saya, begitulah nasib mereka, bahkan mereka diijon, dikasih uang dulu, sehingga pada saat dia udah panen, gambirnya sudah mau dijual, harganya ditentukan oleh tengkulak itu, karena dia sudah menerima uang sebelumnya, karena mereka perlu uang untuk sekolah anaknya, untuk berobat dan lain sebagainya. Jadi disinilah diperlukan kehadiran pemerintah dalam mewakili negara, Pak. Jadi memang mungkin pemerintah provinsi, kabupaten belum mampu, Pak, mengatasi hal ini. Jadi tolong Kementerian Investasi, ini saya sebagai Kapoksi Partai Demokrat, ini perlu menjadi perhatian khusus gambir di Sumatera Barat. Gambir ini di India mengekspor dari Indonesia sebesar 68%. Banyak sekali digunakan untuk industri macam-macam ya. Tapi sebetulnya peluang kita untuk mengolah sendiri seperti yang dilakukan oleh India itu di negara kita sebetulnya ada. Tapi kembali lagi, siapa yang investasi dan modalnya dari mana? Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Saya begini Ketua, kan investasi ini menerima sampai ribuan triliun ya. Tadi berapa? Kan besar sekali. Itu menghasilkan pajak, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Terus anggaran itu sendiri ada nggak masuk ke kementerian dalam rangka kementerian melakukan misalnya stimulus untuk kepentingan investasi, Pak. Kan tidak semuanya bisa kita lepas secara bebas, Pak. Tidak bisa kita lepas secara bebas mereka bersaing, Pak. Banyak yang di daerah-daerah ini nggak mampu bersaing dengan investor-investor yang memang punya kemampuan finansial yang besar ya. Jadi saya minta juga Kementerian Investasi itu ada juga fungsi lain, Pak. Selain hanya memastikan bahwa investasi yang ditargetkan oleh Presiden sekian-sekian triliun itu sesuatu yang sangat statistik ya, suatu angka yang bisa kita lihat secara jelas, tapi di luar itu fungsi lain juga saya ingin Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga ada perannya, Pak, bukan hanya sekedar itu. Karena saya melihat banyak sekali persoalan-persoalan yang disampaikan teman-teman tadi, seperti di Jambi, kelapa, banyak sekali produk-produk atau bahan baku yang betul-betul hanya dimiliki oleh provinsi-provinsi tertentu. Seperti gambir ini kan nyaris Sumatera Barat 80%.
dan diekspor ke India 68% misalnya. Artinya bagaimana kita bisa memikirkan sebuah keunggulan yang betul-betul dimiliki oleh sebuah provinsi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi tersebut, termasuk juga penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi kita berpikirnya bisa lebih komprehensif, tidak hanya sekedar berpikir bahwa Indonesia pada tahun 2025 nanti akan menerima investasi sebesar ini dan lain sebagainya. Jadi ini catatan khusus dari saya Pak Menteri terkait Sumatera Barat Ketua. Yap. Mudah-mudahan dicatat dengan baik Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.